kasih kepada Tuhan Yesus, terima kasih kepada Ibu Gembala dan Bapak Gembala Pendeta Timotius Agus yang pagi ini dan sore memberi kesempatan kami untuk pelayanan di gereja yang diberkati Tuhan dengan luar biasa. Saya katakan amin. Saudara, satu tempat yang menjadi pencaharian saya waktu kami diberi kesempatan kedua kalinya untuk ada di Holy Land adalah sumur Berseba, di mana di sumur itu ada sebuah pengalaman Ishak ketika sumur itu sempat ditutup oleh orang Filistin, dan ketika Ishak menggali ulang sumur itu, dia mendapatkan sumur itu mengeluarkan air yang berbuah-buah. Ya. Itulah salah satu tempat pencaharian kami untuk menemukan sumur Berseba, di mana Tuhan pernah berbuat mujizat ya, dengan melakukan perbuatan kuasa yang luar biasa, dan saya bersyukur kami menemukan kembali sumur itu sampai sekarang ada. Dan yang menarik saudara, sampai sekarang sumur itu masih tetap mengeluarkan air yang berbuah-buah, padahal di bulan Juli itu bulan kemarau ya, suhu di luar sekitar 40 derajat 47 derajat Celcius, begitu panas dan kering. Tetapi di sumur Berseba itu masih keluar sungai, ya, seperti sungai, aliran air yang berbuah-buah, dan sekitarnya tumbuh tanaman-tanaman yang luar biasa sumurnya. Saya mulai membayangkan dan berdoa, biarlah gereja Tuhan di Indonesia, khususnya di Semarang, Salatiga, mengalami pengalaman mujizat Tuhan yang berkelimpahan, mengalami berkat Tuhan, pengalaman berkat Tuhan yang berlipat-lipat kali ganda. Saya berdoa di tempat itu, saya merasakan kuasa Tuhan yang dahsyat ada di tempat itu. Oleh sebab itu pagi ini saya sedikit akan membagi pengalaman, membagi firman Tuhan dalam peristiwa di sekitar sumur-sumur yang kembali digali oleh Ishak. Mari kita membaca ayat yang pertama untuk pendahuluan pengantar firman Tuhan pagi ini dalam kitab Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang ke-12. Kejadian 26 ayat yang ke-12. Mari kita membaca bersama. 1, 2, 3. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. 13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saya ingin coba kita mengganti nama Ishak dengan nama pribadi kita, dengan bahasa iman kita ucapkan. Siap saudara untuk menerima berkat 100 kali lipat, 100 kali ganda? Siap? Mari kita membaca ulang sekali dengan mengganti nama Ishak dengan nama masing-masing dengan iman saudara ya. 1, 2, 3. Maka menaburlah Titus Hasen di tanah itu, dalam tahun itu juga Titus Hasen dapat hasil 100 kali lipat, sebab Titus Hasen diberkati Tuhan. Dan Titus Hasen menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga Titus Hasen menjadi sangat kaya. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Mana ada
pekerjaan yang sekarang memberikan keuntungan sampai 100 kali persen. Saya sangka saudara cari pekerjaan yang dapat untung 100%, saudara tidak akan ketemukan hari-hari ini. Maka para pembisnis berani berspekulat untung 1 atau 2% saja barang berani dilepas asal perputarannya lancar. Pagi ini kita akan mendengar sebuah pengalaman yang luar biasa dari seorang anak Tuhan yang tidak berbeda dengan saya dan saudara. Keuntungan dan janji keuntungan yang akan didapat adalah bukan 10%, bukan 20%, tetapi janji yang diberikan Tuhan itu adalah 100 kali lipat, ya, 100 kali lipat. Bisa katakan amin, saudara? Bisa katakan amin? Inilah yang saya sebut dengan berkat yang impossible, berkat yang tidak mungkin, tapi bagi Tuhan itu mungkin. Saudara lihat pembacaan kita dalam ayat yang ke-12. Kenapa Ishak bertambah kaya, semakin kaya, semakin kaya, dan semakin kaya? Karena apa? Ayat 12 katakan, karena Ishak adalah seorang yang diberkati oleh siapa? Tuhan. Kalau saudara dan saya ingin mengalami pengalaman berkat seperti Ishak, andalkan Tuhan, jadikan Tuhan yang utama. Saudara akan mengalami ayat di mana akan dikatakan Titus Asen akan semakin diberkati, dan berkatnya itu datang dari Tuhan. Mari saudara, kita coba melihat beberapa berkat yang dijanjikan dan menjadi kenyataan dalam hidup Ishak. Yang pertama, saudara, saya ingin kita melihat ayat 1. Oke, ya, ayat 1. Mari lihat kembali kitab Kejadian 26 ayat 1 dan 2, saudara, kita sekali baca, ya. Maka kembalilah, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu, tinggallah di negeri ini, perhatikan, di negeri orang Filistin ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepada mula dan kepada keturunan mula akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuiklarkan kepada Abraham ayahmu. Lihat, berkat 100 kali lipat yang dijanjikan Ishak dan dialami dalam pengalaman hidupnya adalah berkat janji bebas dari rasa lapar dan sakit. Saudara, makanan bukan pilihan. Makanan adalah kebutuhan pokok kita. Pada bahagian ini, saudara, kita dapat menyimpulkan janji Tuhan yang pertama untuk kita, bahwa Tuhan berjanji Dia akan memberkati kita 100 kali lipat ganda keperluan-keperluan utama kita. Dia sediakan itu, saudara, dengan luar biasa. Bisa katakan amin, saudara? Saudara butuh apa pagi hari ini? Mungkin hari ini kebutuhan-kebutuhan yang biasa saudara terima atau saudara dapatkan sudah mulai berkurang. Bisakah bersama dengan saya, Bapak Ibu Saudara, pagi ini ketika firman ini disampaikan, saudara mulai beriman, Tuhan, saya sedang mendengarkan firman tentang seorang pengalaman dari anakmu
yang mengalami janji berkat bebas dari lapar dan sakit, bebas dari kebutuhan-kebutuhan yang terpenting, kekurangan, keterbatasan. Tuhan, saya mau mengalami itu, mengalami bersama dengan Tuhan. Alkitab berkata pada pasal 26 ayat 1, ini bukan kelaparan yang pertama. Abraham pun pernah mengalami kelaparan yang sama di daerah di sekitar itu, saudara. Artinya, saudara, pengalaman kelaparan dan kekurangan itu bukan pengalaman yang pertama bagi Ishak. Dia pun pernah mengalami kelaparan itu bersama dengan ayahnya. Hanya pada waktu itu Tuhan berfirman kepada ayahnya, Tuhan tidak berfirman kepada Ishak. Dan saya rasa, saudara, dan saya yakin inilah tujuan dan maksud Tuhan untuk memberi kesempatan yang kedua Ishak mengalami pengalaman kelaparan dan kesakitan, supaya sekarang dia betul-betul mengalami pengalaman pribadinya bersama dengan Tuhan, bukan pengalaman pribadinya karena mengikut Abraham bapaknya. Kelaparan ini bukan kelaparan yang pertama. Tapi perhatikan ayat berikut, saudara. Tuhan berkata, engkau tidak boleh pergi ke Mesir, engkau harus tinggal di negeri asing ini. Artinya Tuhan memang sering izinkan, bahkan membawa kita ke kondisi yang sulit, ke kondisi keterbatasan, kondisi kekurangan. Tuhan sering membawa kita ke tempat itu, tempat yang kita tidak kendaki, tempat yang kita tolak. Justru di tempat itu Tuhan melatih untuk kita beriman. Nah, oleh sebab itu bukan tempatnya yang penting, saudara, tapi bagaimana kita mencari jalan keluar untuk mengatasi tempat itu yang penting. Jalan keluarnya disampaikan dengan begitu jelas dalam Alkitab kepada Ishak. Jangan engkau pergi ke Mesir, tetaplah tinggal di negeri Filistin ini. Aku akan buktikan semua janjiku. Aku akan pelihara engkau dari kelaparan yang mengerikan dan kelaparan yang dahsyat ini, kelaparan yang luar biasa ini. Aku tidak akan tinggalkan engkau, aku menyertai engkau. Ada ayat yang terkenal sekali, saudara. Setiap kali kita dalam pergumulan, persoalan, ya, kita baca dan kita dihibur ayat ini. Coba kita lihat ayat ini, tapi saya mau ayatnya yang bagian B, ya. Coba lihat 1 Korintus 10:13. Saya mau ayatnya yang ke B, membaca ayat yang ke B, ya. 1 Korintus 10:13. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Inilah yang saya maksud dan saya inginkan, saudara. Ketika Tuhan membawa kita, mengizinkan kita ke tempat yang sulit, cari jalan keluar dari Tuhan, bukan pakai pikiran kita. Ada 3 jalan keluar yang tersirat dalam ayat ini. Yang pertama, ketika orang mengalami kesulitan, dia mencari jalan pintas. Tuhan sudah tidak bisa menolong. Ada orang sakti yang bisa menolong, ada orang pintar yang bisa menolong. Itu yang pertama. Yang kedua, jalan keluar yang tersirat adalah ketika menghadapi pencobaan, kita lari terbirit-birit dari pencobaan itu, dan kita coba menghilangkan pencobaan itu dengan kita berpikir kalau kita mati sekarang semua selesai. Maka kita coba meminum obat pembersih lantai, tapi minumnya tanggung, cuma 1 sendok satu hari, satu hari 3 kali 1 sendok, tidak mati, saudara. Ya, kalau saudara nggak percaya, coba pulang minum 1 sendok Bible, tidak mati. Tapi jangan, cuma mules saja.
Nanti dokter bisa tolong selamatkan nyawa saudara. Mau mati tapi takut, jadi minumnya cuma sesendok saudara. Itu kan menyusahkan diri sendiri dan menyusahkan keluarga yang melihat kita kerojotan kesakitan. Itu yang saya sebut jalan keluar dengan menempuh, melarikan diri dari masalah. Bukan itu yang Tuhan kehendaki. Jangan lari dari masalah, jangan cari jalan pintas. Tapi ayat 13 pasal 10 1 Korintus berkata, pada waktu engkau diuji, dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Bisa katakan amin saudara? Itulah yang kita ingini dan kehendaki, jalan keluar dari Tuhan. Coba semua katakan, jalan keluar dari Tuhan. Sekali lagi, jalan keluar dari Tuhan. Jangan pergi ke Mesir, Tuhan berkata kepada Isa. Jangan minta tolong kepada dunia ini, berharaplah kepada Tuhan. Dalam pengalaman Yesus ketika dibawa untuk dicobai oleh iblis, di Injil Matius pasal 4 dan Injil Lukas pasal yang 4, kita membaca di sana, iblis selalu memulai dengan kalimat yang mematikan. Jika engkau anak Allah. Pertama, waktu disuruh jadikan batu jadi roti. Kedua, diulangi, jika engkau anak Allah. Karena tidak berhasil saudara, iblis mencoba dengan strategi yang lain. Pada pencobaan yang ketiga, iblis tidak lagi mengatakan jika engkau anak Allah, tetapi dirubah, jika engkau menyembah aku. Maksudnya begini, jika engkau anakku, anak iblis, anak setan, jika engkau menyembah aku, maka semua seisi dunia ini aku akan berikan kepadamu. Apa yang tersirat dari dua kalimat yang mematikan yang dipakai oleh setan? Yang tersirat adalah ketika kita menghadapi kesulitan, iblis membuat kita ragu kalau saudara dan saya ini anak Tuhan. Itu yang tersirat. Kita dibuat berpikir, Tuhan itu bisa nggak menolong saya? Kenapa dia tidak menolong saya? Kita mulai marah dengan Tuhan. Kita mulai mengancam-ancam Tuhan. Kalau Tuhan tidak segera tolong, saya tinggalkan gereja ini, saya tinggalkan pelayanan ini. Tuhan itu ada enggak? Nah ini saudara, ya, yang mematikan yang iblis tahu. Ketika kita dalam kesulitan, kita dibuat ragu bahwa kita ini anak Allah. Kita dibuat ragu bahwa Tuhan bisa menolong kita. Hati-hati saudara, ya, jangan pergi ke Mesir, jangan cari dunia untuk menolong saudara. Bertahan di situ, minta jalan keluar dari Tuhan, dan Tuhan siapkan jalan keluar untuk saudara dan saya. Bukan jalan keluar cari jalan pintas atau melarikan diri dengan bunuh diri, bukan, tapi cari jalan keluar bersama dengan Tuhan. Saya katakan amin saudara. Seorang anak muda yang ditinggal pacar dan coba untuk mengakhiri hidupnya di sebuah jembatan, di sebuah jalan, di sebuah jembatan tol, ya, jembatan layang. Dia mencoba untuk bunuh diri, ya, karena ditinggal oleh calon istrinya atau pacarnya. Tiba-tiba lewat seorang nenek tua, dan nenek itu berkata, anak muda, apa yang mau kamu lakukan? Saya mau bunuh diri, Nek. Saya sudah tidak kuat dari hidup saya. Terakhir saya sudah ditinggal yang ketiga kalinya dengan pacar saya. Nenek bilang, kenapa kamu masih bunuh diri? Kamu anak muda, ganteng, gagah, kamu bisa cari lagi. Nggak bisa nenek. Nenek itu nggak tahu sakitnya itu di sini, Nek. Di dalam hatiku, Nek. Sakitnya itu di sini, di dalam hatiku.
Si nenek berkata begini, aku mau menolong kamu. Oh, nenek bisa menolong, caranya bagaimana? Ketahuilah anak muda, aku ini sebenarnya seorang gadis yang cantik. Aku dinujung, diguna-guna sehingga menjadi seorang nenek. Lalu dukun yang mengguna-guna aku berkata, kalau ada seorang pemuda yang gagah ganteng mau menikahi kamu, pada hari yang ketiga kamu akan kembali ke wujudmu menjadi seorang gadis yang cantik. Wahai nenek, saya bersedia menikahi nenek. Singkat cerita, sampai dengan hari yang ketiga tidak ada yang berubah, saudara. Si nenek tetap menjadi nenek yang tua. Lalu anak muda itu bertanya begini, nenek bilang nenek dinujung, di mantra, hari ketiga nenek akan menjadi seorang putri, seorang gadis cantik. Kok tidak berubah? Nenek tetap menjadi seorang nenek yang peot. Nenek itu bertanya begini, anak muda, umurmu berapa? Suamimu umurmu berapa? 26 tahun, deh. Lalu nenek ini bilang begini, kasihan, zaman begini anak muda 26 tahun kok masih percaya mantra guna-guna dan lucu. Zaman begini maju kok masih ada anak muda yang masih percaya mantra dan lucu. Artinya memang cerita nenek itu cerita yang kosong, saudara, cerita bohong. Tapi anak muda ini percaya karena dia sementara mengalami sebuah kesulitan yang tidak bisa dia atasi. Dia lupa dengan Tuhannya, dia lupa dengan Yesus yang dia layani. Dia cari jalan pintas dan melarikan diri, sampai akhirnya dia baru sadar bahwa jalan keluar yang terbaik adalah dari Tuhan. Bisa katakan amin, saudara? Satu kali dalam sebuah pelayanan di sebuah kota saya berkhotbah. Setelah berkhotbah selesai, ada seorang ibu kira-kira belum 60 ya, 50 sekian tahun, 56 mungkin. Lalu dia izin dengan gembalanya, dia bilang, bisa nggak saya ketemu dengan pendeta Titus Asen, saya mau minta dia berdoa buat saya. Gembalanya kasih kami satu tempat di ruang pastoral. Lalu ibu 56 ini cerita, dia bilang begini, Pak Pendeta, saya ini divonis dokter harus operasi jantung atau minimal pasang 6 klep di jantung saya ini. Terus ibu, saya sudah kumpulkan uang sejak 2 tahun yang lalu, tapi sampai hari ini saya belum sanggup untuk mengumpulkan uang untuk operasi, untuk menolong jantung saya. Saya merasa mungkin saya akan mati kalau saya terus mengumpulkan uang untuk operasi jantung. Saya mendengar khotbah saudara, mengkhotbah Bapak. Saya mau ambil keputusan iman, Pak. Bagaimana, Bu? Uang yang saya kumpulkan ini ada di tas saya. Setiap saya ke gereja saya bawa, saya doakan supaya jadi mujizat. Tapi sudah 2 tahun tidak pernah jadi mujizat. Saya butuh sekitar 60 juta. Ya, uang yang ada masih terlalu minim dan sedikit. Hari ini ketika saya mendengar firman Tuhan yang Bapak sampaikan, saya ambil keputusan, uang yang saya kumpulkan 2 tahun ini saya berikan buat Bapak. Waktu itu saudara, memang kami sedang membangun gereja, membangun rumah Tuhan ya. Kita sedang membutuhkan biaya cukup besar untuk menutup kap gereja. Lalu dia berkata, memang uang ini tidak cukup untuk menutup kap gereja, tapi saya persembahkan ini untuk Tuhan. Lalu saya tanya, lah terus nanti ibu operasi bagaimana? Saya sudah tidak perlu operasi, Pak. Saya rasa saya sudah sembuh. Saya yakin saya sudah sembuh. Toh kalau saya kumpul uang juga nggak kumpul-kumpul, saya mati. Saya pilih
dengan mempersembahkan uang ini untuk pekerjaan Tuhan. Waduh, saya kaget sudah nerima uangnya gemetaran. Singkat cerita saya terima. Waktu pulang saya tidak kuat. Ya, saya pinggirkan mobil ke pinggir jalan. Lalu saya lihat uangnya itu 4.900.000 sekian, belum genap 5 juta. Tapi saya gemetar terima uang itu, saudara, ya, 4.900.000 sekian. Saya gemetar karena saya tahu uang ini adalah uang yang dikumpulkan 2 tahun untuk pengobatan kelainan jantung. Saya gemetar, saya berdoa, Tuhan, ini uang yang begitu berharga buat ibu itu, dan ibu itu sudah mengambil keputusan untuk memberikan kepada Tuhan. Buat sesuatu Tuhan, buat sesuatu. Di pinggir jalan itu saya menangis, saya bilang, buat sesuatu Tuhan, buat sesuatu Tuhan untuk ibu itu. Kira-kira 1,5 tahun ya, saya mungkin tidak ingat prosesnya. Saya kembali lagi diundang di kota itu, di gereja itu. Selesai khotbah, ibu itu datang cari saya. Dia bilang, Pak Titus masih ingat saya? Ingat, apa yang terjadi Bu? Saya sembuh Pak. Saya sembuh Pak. Saya sembuh. Setelah itu anak saya membawa saya untuk check up di dokter spesialis jantung. Dan dokter akhirnya mengambil keputusan untuk tidak mengambil jalan mengoperasi dan menolong jantung saya dengan operasi, ya. Dan kejadian itu sudah hampir 2 tahun, 1,5 tahun lebih. Saya tidak lagi pernah mengeluh dengan jantung saya. Kalau setiap kali saya biasa jalan terlalu jauh, sakit, ya, sakit sekali. Sekarang saya bebas Pak, saya sembuh Pak, haleluya. Dia berteriak-teriak di situ, saudara. Dia mengalami mujizat 100 kali lipat oleh karena pekerjaan Tuhan dan kuasa Tuhan. Beri kemuliaan untuk Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Ini yang saya ingini pagi ini, saudara. Yang saya ingini pagi ini adalah saudara tidak hanya mendengar apa yang saya ceritakan, apa yang saya sampaikan. Saudara harus punya iman. Saya juga bisa dan pasti bisa mengalami berkat 100 kali lipat. Ya, itu janji yang pertama. Sekarang yang kedua, ayat 7. Coba kita kembali ke Kejadian 26 ayat yang ke-7. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya kepada istrinya, bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, ya saudaraku, sebab ia takut mengatakan ia istriku, karena pikirannya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Baik, saya simpulkan ayat ini, saudara. Janji 100 kali lipat pemeliharaan Tuhan adalah janji untuk pemeliharaan keluarga kita. Ishak memang melakukan kesalahan yang sama. Dia mengulang cara bapaknya memperkenalkan mamanya yang namanya Sarah, bahwa Sarah bukan istriku, Sarah itu saudaraku. Diulang kembali oleh Ishak. Ketika dia kepepet, saudara, khawatir dia akan dibunuh oleh raja di Gerar. Karena kalau dia dibunuh, istrinya akan diambil jadi selera atau jadi istri. Ya, dia berusaha mencoba mencari sebuah kalimat yang aman, dan kalimat yang aman yang dia ketemukan adalah mengikuti kalimat bapaknya dalam Kejadian pasal 20 ayat 2. Sarah itu bukan istriku, tapi saudara. Saudara, selain pesan bahwa Tuhan berjanji untuk memelihara keluarga kita, saya merasa ada pesan yang lain yang juga harus kita perhatikan. Ya, jangan kita berbuat sebuah kesalahan dengan pasangan kita, karena apa yang kita buat itu akan diulang oleh anak-anak kita. Saya perhatikan sebagai gembala jemaat, ya, kenapa ada pasangan yang baru menikah, seharusnya itu bulan madu, ya kan? Itu senang-senangnya mereka suami istri.
Tapi belum genap 1 bulan sudah bertengkar. Dan kalau setiap bertengkar, si suami itu selalu memukul istrinya yang dia nikahi baru kurang lebih sebulan. Saya perhatikan, lalu saya urut-urutkan, ternyata betul. Waktu dia kecil, dia sering melihat mamanya dipukul bapaknya, saudara. Dia tidak bisa melawan, dia hanya diam. Dia tidak terima bapaknya sering memukul mamanya. Lalu ketika dia jadi seorang bapak muda, setiap emosional dia pukul dan gebuk istrinya. Dalam setiap konseling pernikahan, ya, saya selalu berkata begini kepada anak-anak kita yang mau menikah: kalau engkau marah dengan pasanganmu, jangan sampai memukul. Sebab kalau engkau memukul, sekali engkau memukul, terus setiap emosi saudara akan memukul pasangannya. Ini contoh di Semarang, ya. Di Salatiga nggak ada. Semua baik-baik di sini, nggak ada yang mau ngaku. Ya. Ada satu pendeta dari Jakarta, ketika kita undang KKR, dia bertanya saya, Pak Titus, kalau di sini ibu-ibu muda olahraganya apa? Gym, fitness, sepeda? Ya kira-kira itulah saya bilang. Kalau di Jakarta gimana, saya tanya? Oh, di Jakarta ibu-ibu muda belajar taekwondo. Loh, untuk apa? Supaya suaminya jangan berani main-main tangan. Ya. Kalau sekali suaminya berani main tangan, dipegang tangan suaminya, dibanting 2 kali. Saya bilang sama pendeta ini, di Semarang belum perlu jemaat ibu-ibu muda belajar taekwondo, karena kita punya suami-suami yang mengasihi dan tidak pernah menyakiti kita. Ibu-ibu yang duduk di sebelahnya, coba lihat suamimu, katakan, terima kasih suamiku, engkau suami yang baik. Oh, bukan itu laki-laki dan laki-laki. Itu bukan bisa. Puji Tuhan, saudara, ya. Tuhan berjanji untuk memelihara keluarga kita. Bisa katakan amin, saudara? Haleluya. Ya, memang alasan yang disampaikan Ishak dan Abraham betul, ya, mungkin betul, mungkin benar, tapi motivasinya salah, motivasinya keliru, karena takut dibunuh oleh Raja Filistin. Ya, perhatikan ayat 11, janji Tuhan untuk kita yang kembali diulangi. Raja itu berkata, siapa yang berani mengganggu istrinya Ishak, dia akan dihukum mati. Ya, itu kan pengulangan janji Tuhan. Tuhan memakai raja kafir ini untuk menyatakan bahwa janji Tuhan itu betul. Siapa yang berani menyakiti keluarga ini, dia akan dihukum mati. Saudara, Tuhan itu baik, ya. Dia berjanji untuk memelihara keluarga kita. Kalau pagi ini ada keluarga-keluarga yang hampir hancur, hampir, saudara merasa, aduh, udah nggak bisa, ya. Satu-satunya cara adalah bisa. Saya mau berkata pagi ini, kalau saudara duduk di ruangan ini, janji untuk pemeliharaan keluarga ini secara pribadi untuk saudara. Saudara harus terima dengan iman. Saudara jangan berbantah-bantah dengan Tuhan. Udah nggak bisa, udah nggak bisa. Lebih baik bisa. Sakitnya itu di sini. Udah terlalu berat. Udah nggak ada jalan keluar. Lebih baik aku dipisahkan.
Dan pada bahagian ini ibu-ibu kita sepakat ya, tidak selamanya suami yang kaya itu bisa membahagiakan kita. Justru suami yang kaya sering mencelakakan kita, ya kan? Saya perhatikan ya saudara ya, hamba Tuhan yang pernah salah atau melakukan kesalahan dalam hubungan dengan keluarga, itu pada saat hamba Tuhan itu sudah dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saya perhatikan, tidak ada mahasiswa saya di sekolah Alkitab Salatiga itu yang baru lulus kelas 1 kemudian punya kasus, umpamanya dia menikah, punya masalah dengan masalah keluarga. Enggak pernah, enggak ada. Kenapa saudara? Bagaimana dia mau mikirin macam-macam kan? Dia mikirin untuk apa? Untuk sewa tempat kebaktian saja udah sakit kepala, apalagi mikirin macam-macam. Nah, yang macam-macam itu ketika kita ada di sebuah zona yang namanya zona aman, ketika semua ada, ketika kita dipuja-puji sebagai hamba Tuhan yang baik, ketika semua kita dapatkan, disitulah waktu yang baik bagi setan untuk menghancurkan kita. Nah, saya coba introspeksi saudara ya, dan melihat diri saya itu sebagai hamba Tuhan, dan saya berkata kepada jemaat, kalau seorang hamba Tuhan saja bisa salah, bisa keliru, bisa jatuh, apalagi Bapak Ibu jemaat itu loh. Kami yang didoakan setiap hari, doa pagi, doa siang, doa rantai, doa puasa, disebut namanya Tuhan jaga gembala saya, Tuhan jaga gembala saya, Tuhan jaga gembala saya. Itu saja masih bisa keliru dan salah, apalagi dengan jemaat. Oleh sebab itu kita tidak punya pilihan lain saudara, selain kita bergantung kepada Tuhan. Jangan bergantung kepada kekuatan kita. Saya ini gembala, pendeta, hamba Tuhan yang gak neko-neko. Tahun depan saudara, saya masuk tahun ke-30 pelayanan ya. Saya sekolah Alkitab angkatan 12 di Salatiga. Waktu itu umur masih 19 tahun, tamat SMA. Jadi tahun depan saya 30 tahun pelayanan. Tahun depan juga saya 50 tahun masuk usia. Dan saya bilang kepada jemaat, saudara, saya gembalakan sekian puluh tahun, saya tidak pernah minta apapun. Tapi untuk tahun depan, saya cuma minta satu. Bisa nggak merayakan ulang tahun pelayanan saya ke-30 dan ulang tahun saya ke-50? Wah, coba berkasih busuk. Aduh, ada apa nih gembala kita ini? Minta dirayakan ulang tahun dan macam-macam. Jangan-jangan udah mau mati. Kita udah mau ditinggal ini. Kita harus penuhi apa yang diminta oleh gembala kita. Ya, kita harus penuhi. Kita buat acara nggak usah mewah-mewah lah, acara sederhana aja lah. Yang penting kita rayakan. Orang Amerika bilang sekarang, hidup itu dimulai dari usia 40. Orang Eropa bilang hidup itu dimulai dari usia 50. Saya minta dirayakan 30 tahun pelayanan, 50 tahun usia. Saya tidak macam-macam saudara. Enggak. Saya punya dua tujuan. Pertama, saya mau berkata begini kepada jemaat, hidup saya milik Tuhan. Sewaktu muda, saya berikan hidup saya buat Tuhan. Anak-anak muda, jangan kau main-main dengan hidupmu, dengan dosamu. Berhenti membuat dosa. Berikan hidup mudamu kepada Tuhan. Itu pesan saya. Yang kedua, saya mau memberikan sebuah pesan. Saya ingin usia saya setelah 50 tahun ke depan ini, saya mau buat lebih banyak buat Tuhan. Bukan mau minta mati, bukan. Saya mau lebih banyak berbuat untuk Tuhan. Tolong saya didoakan, tolong saya didukung. Saya ingin kalau saya mati pun orang akan bertanya, yang mati siapa? Pendeta Titus Asen. Waduh, dia orang baik ya, sayang ya, kok cepat mati ya. Saya bilang sama istri saya tidak mau dengar ya, kalau nanti saya mati orang bertanya kepada kamu, siapa yang mati? Suami saya.
kok nggak dari dulu mati ya. Saya nggak mau ya, saya bisa bangkit lagi, saya bilang. Nggak perlu berapapun usia saya ya, kalau saya Tuhan panggil, saya mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Amin saudara. Karena saya tahu bahwa setelah ini ada penggenapan dari janji Tuhan buat saya, bahwa Tuhan berjanji akan memberkati keluarga saya. Terakhir setelah ini kita berdoa ya, Tuhan berjanji untuk memberkati pekerjaan kita. Tolong digerakkan dari monitor. Tuhan berjanji untuk memberkati pekerjaan kita. Coba kita lihat beberapa ayat terakhir sebelum kita berdoa. Kejadian 26. Saya ingin kita baca ayat yang ke 12 ya, yang tadi kita baca tadi ya. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Berkat yang ketiga adalah berkat dalam pekerjaan. Ada 3 pengalaman yang Tuhan ingin kita alami. Yang pertama adalah pengalaman kaya, bertambah kaya, dan sangat kaya. Dan kata kaya yang dimaksud itu tidak berarti, tidak bermaksud saya untuk hanya menunjuk hal-hal yang materi, bukan ya, tidak hanya menunjuk hal-hal yang materi. Saya buktikan kepada saudara bahwa Ishak tidak hanya kaya secara materi. Coba lihat ayat 24, Kejadian 26 ayat 24. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu, karena Abraham bapak hambaku ini. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ. Lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Ya. Ada 3 sumur yang digali. Kalau saudara lihat, mulai dari sumur Esek, ya, Sikna, kemudian Rehobot. Ya. Di situ dikatakan ketika mereka menggali sumur Rehobot di daerah Berseba, di situ mereka diberi air yang berbual-bual dan tidak lagi mengalami pertengkaran di sana. Puji Tuhan, saudara. Daerah ini disebut daerah Berseba. Saudara, Ishak mendapatkan berkat dalam hal kekayaan, bukan saja hal-hal yang bersifat materi, tetapi hal-hal yang juga bersifat rohani. Gimana rohaninya? Rohaninya adalah dia selalu bisa untuk mendengar suara Tuhan. Dia peka mendengar suara Tuhan. Dia tahu Tuhan suruh apa dan dia lakukan, saudara. Dan apa yang Tuhan lakukan dia tahu. Dan dimanapun dia berada, dia selalu mendirikan mezbah. Bahkan di daerah Rehobot, sumur Rehobot ketika digali di daerah Berseba itu, dia mendirikan kemah, mendirikan mezbah bagi Tuhan. Artinya dia bukan cuma kaya secara materi, kambing, domba, ayat 14 dan sebagainya, tapi dia juga kaya secara rohani, saudara, karena dia menggantungkan hidupnya kepada Tuhan dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan berkata kepada Ishak, jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan takut, aku menyertai engkau Ishak, engkau akan diberkati 100 kali lipat ganda. Dan sumur yang saya maksud, saudara, yang menjadi pencaharian saya di daerah Berseba itu adalah sumur Rehobot. Dan sampai hari ini kita masih bisa melihat sumur itu menjadi saksi bahwa Tuhan pernah berjanji kepada Ishak, dia akan memberkati Ishak 100 kali lipat. Dan janji itu juga pagi ini disampaikan kepada kita, disampaikan kepada saya. Berbahagialah saudara dan saya yang bukan saja mendengar, tapi mengklaim percaya janji itu.
kita akan diberkati dalam hal-hal kebutuhan-kebutuhan yang utama. Kita akan diberkati, keluarga kita akan diberkati, pekerjaan kita akan diberkati, rohani kita akan diberkati, asal kita tahu bagaimana jalan keluar untuk menyenangkan Tuhan. Saya punya ilustrasi yang bagus ya dalam hubungannya dengan ketakutan, dan sering saya ceritakan di mana-mana ini ya, hanya bermaksud untuk mengingatkan kita sebetulnya ketakutan adalah khawatir kepada sesuatu yang mungkin tidak akan pernah terjadi, saudara. Ya, mungkin tidak akan pernah terjadi. Ya, ketakutan itu adalah sesuatu kekhawatiran yang mungkin kita tidak pernah akan terjadi. Kita coba kembangkan, kita coba bayangkan, ya, dan kita mulai dibuat putus asa dan tidak punya jalan keluar. Tapi sebetulnya ketakutan adalah kekhawatiran itu harusnya tidak beralasan. Ya, cerita saya, ilustrasi saya yang sering saya ceritakan ini tentang 3 orang bapak yang sedang menunggu kelahiran anak pertama mereka, saudara, di ruang tunggu. Dan ketika anak yang pertama lahir, dokter itu bertanya, siapa anak siapa? Bapak pertama. Siapa? Bapak A. Bapak A mengangkat tangan. Saya, dokter. Dokter bertanya, kamu kerja di mana, Pak? Saya kerja di 2 kelinci, kacang 2 kelinci. Tepat, dokter bilang, anakmu kembar 2. Tunggu sekian jam lagi, anak yang kedua menangis. Suara bayi yang kedua menangis, dokternya keluar lagi. Bapak B, saya Pak. Bapak kerja di mana? Semen 3 roda, Pak. Tepat, anakmu kembar 3. Begitu mendengar anak bapak yang nomor 2 kembar 3, yang ketiga, bapak yang ketiga setengah pingsan, serangan jantung mendadak. Lalu dokter mendekati, ada apa Pak? Ada apa Pak? Tolong saya dokter, tolong saya dokter, tolong saya. Saya takut dokter. Apa yang kamu takutkan? Bapak kerja di mana? Saya kerja di Auto 2000 dokter. Betul kan? Kekhawatiran itu adalah sesuatu yang sebetulnya tidak ada alasan kita untuk menakuti dan takut. Sebetulnya tidak mungkin terjadi dan tidak akan terjadi. Pernah mendengar kembar 2000? Nggak mungkin. Tapi karena dia melihat yang 2 kelinci kembar 2, 3 roda kembar 3, lalu dia mulai berpikir, mulai menakut-nakuti dirinya sendiri. Nah, ini penting. Tuhan berkata kepada Ishak dan berkata kepada kita pagi ini, jangan takut, aku menyertai engkau. Bisa semua katakan amin? Betul. Alkitab saudara, buka hatimu pagi ini. Kita akan selesaikan dengan doa. Kita tidak punya waktu banyak, saudara, tapi saya percaya firman Tuhan ini, firman Tuhan yang sederhana ini akan menghidupi imanmu untuk berkata pagi ini, Tuhan berikan saya berkat 100 kali lipat. Saya sudah mendengar firman itu dari begitu banyak hamba Tuhan, pendeta, tapi pagi ini saya mendengarnya kembali dan itu membaharui iman saya untuk berharap kepada Tuhan. Ada yang susah dihibur, ada mungkin saudara sakit, bertahun-tahun saudara berobat, tidak ada kemajuan, berdoa minta belas kasihan Tuhan. Pagi ini kita terima pertolongan 100 kali lipat. Ada yang mungkin keluarganya sedang diambang kehancuran, saudara sedang bersiap-siap untuk berpisah. Pagi ini firman Tuhan khusus buat keluarga saudara, nyatakan dengan iman, Tuhan terima kasih, Tuhan selamatkan keluarga saya, Tuhan bela keluarga saya. Tidak ada yang bisa mengganggu keluarga saya.